Saya pribadi sebagai adiknya Bang Roy, adindanya Bang Roy. Siap Dinda. Nah, kalau panggilan di Ormas kan gitu. Adindanya Bang Roy merasa cukup prihatin, tapi pada saat yang sama juga mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Bang Roy. Prihatinnya gini, Mbak. Bang Roy ini kan adalah mantan pejabat tinggi negara, mantan menteri bahkan. Beliau rela terbang jauh-jauh ke Sydney, Australia, ribuan kilometer dengan biaya yang tidak murah pastinya. Biaya sendiri lagi? Nah, biaya sendiri lagi ya kan? Benar ini biaya sendiri ya? Aku ya memang lah, kalau uang saya sendiri. Emang uang dari siapa? Tapi sayangnya Mbak, Bang Roy, izin, mohon maaf, bukan dalam rangka untuk misal mengikuti konferensi internasional ataupun studi banding yang kiranya bisa membantu menjadi insight bagi pemerintahan mensukseskan program-program kerakyatannya. Ini kan alih-alih melakukan itu, Bang Roy justru menelusuri rekam jejak pendidikannya Mas Gibran, sekaligus, mohon maaf Bang ya Bang, jualan buku gitu kan, Bang Roy yang kita lihat. Enggak jualan lah itu. Nanti ada itu donasi. Betul, tapi Mbak, saya pun sekaligus mengapresiasi Bang Roy. Menurut hemat saya, Bang Roy ini sudah bisa mendapatkan nominasi sebagai ilmuwan investigatif sejati, ataupun kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas lagi, Bang Roy menurut saya, Bang, izin Bang, berhak untuk mendapat predikat sebagai detektif akademik internasional, Mbak. Kenapa? Karena kan udah mainnya kancah internasional, Mbak. Melakukan investigasi sampai dengan Australia kan ini patut diapresiasi. Karena udah go internasional. Udah go internasional itu. Penyelidikannya sampai ke sana. Betul. Tapi terlepas dari itu, Mbak, Bang Roy izin. Ya, silakan. Saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengutip satu ungkapan klasik yang disampaikan oleh para filsuf Romawi. Non in nestripu sed in populus magnus narcitus. Bahwa bukan di dalam kegaduhan tetapi di dalam kebijaksanaanlah bangsa yang besar akan lahir. Ungkapan lain juga menyebutkan ubi tumultus regnat ibi virtus deficit. Bahwa ketika di sana ada kegaduhan yang berkuasa, maka bisa dipastikan di sana akan kehilangan kebajikan-kebajikannya. Artinya kalau kita berkaca pada ungkapan tersebut, tentu ini bisa menjadi refleksi kita semua sebagai bangsa. Apakah kegaduhan dan juga kebisingan yang diciptakan dan juga diorkestrasikan oleh Bang Roy ini memang benar-benar bertujuan untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Atau kalau kita tarik dalam konteks pertanyaan lain, apakah memang kegaduhan dan kebisingan ini menjadi solusi nyata untuk mengentaskan berbagai persoalan fundamental yang terjadi pada bangsa kita hari ini? Anda mempertanyakan motif dari seorang Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa dalam tanda kutip ya mencari tahu soal background pendidikan Presiden ke-7 Pak Jokowi, bahkan sekarang anak dari Pak Jokowi, Mas Gibran. Anda meragukan itu atau bagaimana? Mempertanyakan apa sih sebagai sebuah gerakan yang Bang Roy mengklaimnya sebagai gerakan akademik gitu ya, profesional gitu ya. Itu sah saja ya, Mbak. Saya tidak ingin mengintervensi ruang gerak Mas Roy untuk melakukan apapun selama memang masih dalam koridor hukum yang ada. Akan tetapi tentu bagi kami ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah memang ini murni untuk mencari kebenaran? Atau memang ini adalah sebuah orkestrasi politik untuk mendiskreditkan, untuk menjelek-jelekkan, untuk memfitnah, untuk membangun narasi baru? Karena kalau saya izin Bang, kemarin selama Abang di Sydney saya juga mantau juga Bang. Bang Roy bahkan kan kemarin sempat diisukan, dikit yang datang, rupanya banyak Mbak, ya kan Bang? Terima kasih. Saya lihat juga gitu. Sudah berkata dengan benar. Saya lihat gitu. Tapi kan kemudian kita juga patut untuk melakukan verifikasi ulang atas temuan-temuan yang Bang Roy dapatkan di sana. Apakah memang temuan-temuan itu objektif sifatnya? Atau justru ini dibalut dengan kemasan atau narasi-narasi yang tendensius, yang kebenarannya juga masih diragukan? Karena kan kalau kita mengacu pada temuan Bang Roy, misal Bang Roy bertemu dengan 5 alumnus UTS Research misalnya ya. Kalau kita mau objektif dalam melihat peristiwa itu, tentu kan kita juga tidak bisa mengambil satu sampel. Misal 5 orang itu sebagai patokan, sebagai indikator bahwa 5 orang itu memang keseluruhannya tidak mengenal Mas Gibran. Kan ada alumni lain. Menurut hemat saya, UTS Research ini kan bukan taman bermain, taman kanak-kanak yang isinya 20-30 orang kan, Mbak? 200 orang. Ada 200 orang tuh bahkan. Orang Indonesia ya.
Ini kan artinya membuka peluang baru. Bisa saja 195 lainnya mengenal Mas Gibran. Kan kalau kita mau objektif kan Mbak gitu loh dalam melihat peristiwa itu kan harusnya bisa seperti itu kan gitu dong. Berarti